Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita hari ini, tentunya di program Jasuke. Jangan suka kepo. Oke, setiap negara itu pasti punya teman, atau istilah resminya adalah punya hubungan erat dengan negara lain. Entah itu karena persamaan ideologi ataupun karena hal lainnya. Nah, dari banyak negara yang punya hubungan harmonis dengan Indonesia, ternyata Indonesia juga punya hubungan yang erat dengan Rusia alias negaranya Vladimir Putin. Buat tahu kenapa Indonesia dan Rusia bisa berteman, dan buat tahu kenapa Rusia selalu ngebantu Indonesia, ayo kita bahas apa aja hal-hal yang mendasari itu semua. Anyway, ngobrolin hubungan Indonesia dan Rusia ini, lo nggak bisa bilang bahwa hubungan dua negara ini baru dimulai beberapa tahun ke belakang. Karena dua negara ini ternyata sudah menjalin hubungan sejak gue belum lahir cuy. Karena hubungan Indonesia dan Rusia tuh udah berlangsung sejak tahun 1945. Pas Indonesia baru menyatakan kemerdekaannya. Kalau menurut Arief Setiawan, dosen jurusan hubungan internasional Universitas Brawijaya Malang, yang gue baca di artikel Antaran News, hubungan Indonesia dan Rusia tuh udah kayak saudara banget ya. Dan hubungannya sulit banget untuk dipisahkan. Karena dari zamannya Rusia masih Uni Soviet, mereka tuh udah sering ngebantu Indonesia. Contoh bantuannya adalah mengirim penyediaan alutsista untuk kepentingan pembebasan Irian Barat dan juga bantuan di dalam bidang pendidikan. Menurut Arief Setiawan lagi, Uni Soviet juga membantu Indonesia di dalam pembangunan Stadion Gelora Bung Karno dan juga Rumah Sakit Persahabatan. Dan gak cuma itu, Uni Soviet juga sempet-sempetnya ngasih Tugu Tani sebagai bentuk hadiah buat Indonesia. Terus saking dekatnya kedua negara ini, dulu tuh banyak banget lagu-lagu Indonesia di era pemerintahan Soekarno yang diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia. Sebut aja ada lagu Rayuan Pulau Kelapa dan juga lagu Naik Delman. Lo juga bisa tengok sejarah ketika Bung Karno pernah berpidato di Kremlin di tahun 1956. Banyak banget umat Islam Uni Soviet yang datang berbondong-bondong untuk melihat Bung Karno karena mereka ngerasa udah jadi bagian dari Indonesia. Yang paling gokil dari persahabatan dua negara ini adalah ketika Indonesia tuh memperjuangkan kemerdekaan di masa penjajahan dulu. Uni Soviet adalah negara yang menyambut baik keinginan Indonesia untuk merdeka waktu itu. Dan bahkan Uni Soviet juga mendorong forum PBB untuk mendesak Belanda supaya agresi militernya di Indonesia segera dihentikan. Terus mungkin lo juga pernah melihat foto Soekarno yang banyak berseliweran di internet bareng seorang pria bernama Nikita Sergeyevich Khrushchev. Di dalam foto itu Soekarno dan Khrushchev terlihat lagi saling tuker bara api karena mau nyalain rokoknya masing-masing ya. Dan di balik foto yang terkenal itu ternyata menyimpan rahasia yang juga membuktikan bahwa Indonesia dan Rusia CS kental. Gila bener. Foto Soekarno dan Khrushchev itu diambil di bulan Februari 1960 dan bulan Februari di tahun itulah yang akhirnya menjadi sejarah persahabatan kedua negara ini juga. Karena untuk pertama kalinya setelah selesai perang, Perdana Menteri Khrushchev tuh yang mewakili Uni Soviet berkunjung secara resmi ke Indonesia. Kunjungan Khrushchev waktu itu juga nggak tanggung-tanggung karena Khrushchev ditemenin sama rombongan yang akhirnya stay di Indonesia sampai 2 minggu lamanya cuy. Anyway, selain berkunjung ke Jakarta, Khrushchev juga berkunjung ke berbagai tempat di Indonesia. Antara lain ada Bogor, Bandung, Jogja, Surabaya, dan juga pastinya Bali. Selama kunjungan itu, Khrushchev mendapat sambutan meriah dari banyak masyarakat Indonesia. Ngelihat hubungan yang modelnya kayak gini ya, gimana Rusia nggak mau nolongin Indonesia terus-terusan cuy. Karena walaupun masa-masa itu sudah terlewati puluhan tahun lamanya, tetap aja jalinan hubungan Indonesia dan Rusia ini tuh terus terpupuk sampai sekarang. Jadi kalau ada apa-apa, Rusia ataupun sebaliknya selalu siap untuk saling membantu. Nice. Info tambahan buat lo, walaupun Khrushchev diundang di jamuan makan malam sama Presiden Soekarno bilang bahwa kedatangan Khrushchev merupakan simbol persahabatan Indonesia dengan Uni Soviet. Hal itu dikatakan Soekarno karena bagi Soekarno, Khrushchev adalah simbol perdamaian dunia. Seorang tokoh yang konsisten menentang kolonialisme dan juga imperialisme. Dan dua hal ini sejalan banget sama apa yang diperjuangkan oleh Soekarno dan pemerintah Indonesia. Prinsip-prinsip ini yang akhirnya menjadi alasan kuat kenapa Rusia bisa bersahabat sama Indonesia. Dan semenjak itu juga kunjungan kedua presiden ini sering terjadi di tahun-tahun selanjutnya. Anyway, hubungan Rusia-Indonesia ini juga diperkuat saat masuknya Rusia ke dalam forum APEC ya, atau Asia
Pacific Economic Cooperation, di mana Indonesia adalah salah satu pendirinya. Terus hubungan ini juga jadi makin kuat lagi saat Indonesia dan Rusia bergabung ke dalam forum lainnya kayak KTT G20. Nah, hubungan-hubungan yang terus dipererat ini juga lah yang banyak melahirkan kerjasama antar dua negara ini. Dan tindakan abstain atas hal-hal yang berhubungan dengan kecaman-kecaman atas kebijakan politik maupun militer negara lainnya dianggap tindakan bersahabat. Salah satu contohnya yang masih anget banget nih ya, adalah saat kejadian invasi Rusia ke Ukraina. Di momen ini, Rusia mengapresiasi Indonesia dengan cara tidak menyebut Indonesia dalam daftar negara-negara yang berani melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia. Sebagai penutup episode ini, gue pengen bilang bahwa hubungan Rusia-Indonesia ini emang masih terus berjalan ya. Karena kerjasama di bidang militer juga sempat dilanjutkan sama Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kunjungannya ke Moskow cuy. Dan salah satu obrolan yang terjadi di momen Prabowo ke Moskow adalah rencana pembelian pesawat tempur jenis Su-35 Sukhoi. Selain itu juga Prabowo sempat ketemu sama pemimpin perusahaan militer Rosoboronexport dan Kalashnikov buat ngobrolin masalah keamanan cyber atau cyber security. Dari banyaknya momen-momen bersama antara Rusia Indonesia dari tahun ke tahun inilah, pada akhirnya bisa disimpulkan kedua negara ini tuh udah jadi kayak teman akrab banget ya, atau bisa dibilang kayak saudara dekat. Karena dari awal kemerdekaan Indonesia, Rusia lah salah satu negara yang pengen Indonesia segera mendapatkan hak kemerdekaannya. Begitupun juga sebaliknya, saat Soekarno bilang bahwa Khrushchev merupakan simbol perdamaian dunia. Semoga, nih gue sih berharap ya, hubungan baik ini akan terus terpupuk sampai kapanpun dengan segala hal yang positif-positif tentunya bagi kedua negara ini dan juga hal positif yang bisa ditularkan ke negara-negara lainnya. Oke, itu dia pembahasan gue kali ini. Buat kalian yang punya pendapat tentang materi yang barusan gue bacain, boleh komen di bawah, ayo kita diskusi. Oke, sampai ketemu di episode Jasuke berikutnya.